wabarakatuh. Sahabat Bil Hikmah TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program pesantren kita. Salah satu program yang akan membahas seluk-beluk dan apa saja yang ada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah khususnya, dan nanti akan membahas beberapa hal yang bisa digali dari hasanah pondok pesantren di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dan terus bisa melanjutkan program ini, dan kemudian hari kita nanti bisa membawa kemanfaatan dan informasi kepada semua sahabat Bil Hikmah TV dimanapun berada. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang terfavorit di SMP Terpadu Baitul Hikmah. Kegiatan itu tak lain adalah ekstrakurikuler pramuka yang kebetulan kemarin juga sukses dengan hajat besarnya, yaitu Perkasa, Perkemahan Karya Santri, yang diselenggarakan tanggal 28 sampai 29 Agustus kemarin, yang tayangan videonya, short movie-nya bisa disaksikan di channel YouTube Bil Hikmah TV. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka kita tahu sudah banyak menorehkan banyak prestasi, baik di skala Kota Depok maupun Provinsi Depok. Banyak prestasi yang ditorehkan, bahkan bisa dikatakan 50% piala yang ada di almari kantor Baitul Hikmah, almari kesekretariatan pesantren, itu 50% dipenuhi dari prestasi pramuka. Kesuksesan itu, keberhasilan tersebut tidak mungkin bisa dilepaskan oleh suatu sosok yang sangat berjasa di dalam mengembangkan, tidak hanya mengembangkan, bahkan founding father, bisa dikatakan founding father yang pertama kali bikin kegiatan pramuka di Baitul Hikmah. Sosok tersebut sudah datang di studio kita, sudah membersamai kita, dan alhamdulillah setelah kita schedule beberapa waktu, akhirnya bisa ketemu pada episode kali ini. Kita kenalkan terlebih dahulu Ustadz Iqbal Maulana Idrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau Ustadz Iqbal Maulana Idrus merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Beliau juga mengajar di Madrasah Diniyah, aktif di kesiswaan di SMP Terpadu Baitul Hikmah, dan sekaligus juga sebagai pembina pramuka di SMP Terpadu Baitul Hikmah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah juga. Terima kasih sudah datang di studio kita dalam program pesantren kita. Nah, ini Ustaz Iqbal, banyak ini tim riset, lagi-lagi tim riset kita punya tim riset khusus, kita punya tim riset tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pramuka. Bahkan kalian nggak banyak tahu nih kan, para pemirsa di rumah, wali santri terutama juga tidak banyak tahu bahwa pramuka di Baitul Hikmah itu menorehkan banyak prestasi. Alhamdulillah. Ini pertama minta dijelaskan bagaimana kegiatan pramuka Baitul Hikmah ini, karena kita tahu di pesantren kan banyak kegiatan 24 jam. Kegiatan pramuka ini di waktu apa, di hari apa, dan bagaimana model kegiatannya atau materinya?
Baik, terima kasih kepada Gus Marga sebagai pembawa acara di program ini. Alhamdulillah begitu diberikan kesempatan kepada kepramukaan, terutama saya sebagai pembinanya, begitu sangat mengapresiasi sekali. Masya Allah, dengan program ini kami dari bagian kepramukaan bisa memberikan sesuatu informasi yang mungkin banyak mempertanyakan gitu kan, kegiatan pramuka di Baitul Hikmah di pondok pesantren yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar, mungkin saya di sini bersama pramuka Baitul Hikmah sekitar 3 tahunan. 3 tahun sudah berjalan bersama pramuka Baitul Hikmah. Alhamdulillah dengan doa daripada Dewan Guru, terutama dari pondok pesantren, dukungan dari segenap keluarga Baitul Hikmah yang sehingga alhamdulillah membuahkan hasil sesuatu kebaikan di kepramukaan Baitul Hikmah. Adapun kegiatan-kegiatan yang memang menjadi program utama, ya, program-program yang dijalankan kepramukaan di Baitul Hikmah, antara lainnya ada beberapa program yang memang program lapangan, ada program juga antar program materi seperti kelas, ya kan? Ada beberapa program yang bentuknya alam, ada beberapa program contoh misalkan kalau bentuknya alam seperti perkemahan, yang mungkin kemarin kita sudah mengadakan yang ketiga perkasa, yang ketiga kemudian alhamdulillah di Baitul Hikmah berbagai macam kegiatan di dalamnya, tidak hanya berkemah, di situ juga memadukan antara kegiatan pesantren juga tetap berjalan, dan juga beberapa hal-hal yang dimana tetap edukasi dari sekolahnya juga tetap berjalan dan bekerjasama dengan guru-guru juga. Alhamdulillah berjalan sukses dengan lancar, dengan baik sampai akhir acara berlangsung itu. Dan program-program yang berjalan di Baitul Hikmah, di antaranya juga ada lomba-lomba yang alhamdulillah juga pramuka kita sudah ikut lomba Sejabodetabek, terus ya sekitar antar kota sampai kemarin alhamdulillah sampai provinsi. Kita sudah ikut antar provinsi. Nah, sebelum kita jauh ke prestasi eksternal, kita membahas dulu tentang perkasa kemarin. Perkasa. Menarik sekali. Anak-anak sangat antusias. Banyak itu dari komentar-komentar di YouTube setelah kita upload di Short Movie, banyak yang WA sama saya merasa senang. Alhamdulillah. Itu kegiatannya apa saja itu? Karena saya lihat kayaknya itu ada lomba antar santri yang terintegrasi dengan pendidikan yang ada di SMP dan di dinia juga. Gimana, apa saja itu lombanya kemarin Ustaz? Jadi kita memadukan lomba-lomba ya agar semua tetap berjalan juga, tidak menyetop dari berbagai instalasi lainnya. Jadi kita campurkan. Contoh di dinia itu ada lomba Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub. Terus ada lagi MHQ. MHQ itu musabaqah hifdzul Quran, lomba hafalan Al-Quran. Terus ada juga MTQ, Qiraatul Qurannya. Terus ada pidato bahasa Arab, terus pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Indonesia. Itu kita ambil dari diniahnya. Jadi kurikulum di dinia juga dilombakan. Kurikulum yang ada di SMP juga dilombakan. Iya, dilombakan. Berarti lumayan komplit juga ya. Komplit itu. Itu ya menguras tenaga sekali. Iya benar-benar. Makanya kemarin kita butuh panitia dari pihak SMA. Makanya hampir sama itu dari kelas 10 sampai kelas 12 jadi panitia. Karena lombanya banyak, jadi butuh panitia di berbagai tempat-tempat perlombaan itu untuk ngurusin itu. Iya, jadi pemirsa sekalian, kemarin perkasa itu diselenggarakan 2 hari ya. 2 hari. Jadi untuk wali satu yang SMA kok anak saya nggak ikut lomba, ternyata jadi panitia penyelenggara. Jadi ada banyak lomba yang terintegrasi dengan pendidikan yang ada di SMP maupun di dinia. Nah ini itu menarik sekali itu. Saya juga melihat secara langsung ya bagaimana antusiasme santri menyanyikan yel-yel, kepramukaan dan lain-lain, dan juga merasa bangga juga. Saya dengar dari Abah sendiri merasa bangga, senang dengan adanya kegiatan yang bisa memantik kreativitasnya anak. Nah ini untuk mungkin bisa diambil pelajaran untuk kepramukaan lain di pesantren lain yang mungkin belum, mohon maaf mungkin belum punya prestasi banyak gitu. Ini mungkin bisa dibagi kiat-kiat kok bisa ini anak. Kalau saya zaman dulu, waktu saya zaman sekolah itu pramuka ada pramuka, tapi itu salah satu ekstrakurikuler yang memang tidak diminati sama sekali sama anak. Iya, rata-rata juga begitu. Jadi dulu saya termasuk dulu ikut pramuka ya, dan yang paling juga bolos juga itu. Yang menarik
Beda dengan yang ada di Baitul Hikmah. Anak nggak perlu disuruh, kalau pramuka antusiasmenya sangat tinggi. Itu bagaimana kiat-kiatnya biar mungkin bisa diambil pelajaran di tempat lain? Baik, untuk sebenarnya sih saya juga kadang untuk kegiatan di kepramukaan saya menerapkan bagaimana ya kesadaran diri sendiri aja. Untuk anak-anak, jadi saya mengikuti anak-anak sukanya apa, saya buat sesuatu hal yang menyampaikan materinya atau memberikan pelajaran kepada sesuatu hal kepada anak-anak itu ya dengan sesuai mau anak-anak. Anak-anak punya seperti ini, misalkan mereka senangnya saat ini game, tapi tetap di game itu saya taruh beberapa materi yang tetap ada edukasi juga, yang menyambung kepada materi itu gitu. Jadi nggak hanya monoton, kan mungkin ada beberapa pramuka yang mungkin monoton, baris aja gitu kan, terus belajar tapi nggak memberikan kepuasan kepada anak dan tidak memberikan anak untuk bebas berkreasi. Iya. Seperti itu. Jadi intinya memberi kebebasan yang lebih dalam mengembangkan kreativitas. Nah, iya gitu. Jadi lebih kepada anak-anak biar berjalan dengan sendirinya tanpa harus dipaksa, tapi materi tetap jalan. Iya, ini mungkin salah satu metodologi kepramukaan yang harus dikembangkan ya. Benar. Saya lihat juga sudah terbukti di pesantren kita sudah terbukti bahwa pramuka di SMP itu antusiasmenya tinggi. Alhamdulillah. Saya yakin harus memang metodologinya yang bagus, metodologi dalam kemasan pramuka. Nah itu mungkin juga yang bisa mengantarkan kepramukaan di Baitul Hikmah itu mendapatkan prestasi di luar. Itu bisa dijelaskan apa saja yang sudah diraih. Piala itu di almari pesantren itu kan 50% pramuka sudah diraih. Alhamdulillah. Itu di mana itu prestasinya? Pernah lomba di mana saja? Pernah lomba itu pernah di Tangerang kita hampir 5 kali. Terus kita pernah sebulan itu sampai lomba itu hampir pernah 6 kali. Dalam sebulan itu di berbagai tempat di Jakarta, terus pernah di daerah Tangerang, terus pernah ke daerah Banten juga, terus pernah ya daerah Bogor pernah, itu berbagai tempat-tempat. Jadi dalam satu bulan itu pernah kita langsung lomba 6 kali gitu, jadi minggu keluar, besok Sabtu keluar, gitu. Waktu sebelum Covid itu ya. Sebelum Covid. Ya itu ramai itu kan lomba terus dikit-dikit keluar. Bahkan waktu Covid juga ada lomba virtual. Virtual, ya kita ikut juga menang. Kita ikut virtual, alhamdulillah. Gitu. Menang juga ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau dalam lomba tingkat kota, provinsi ya udah pernah juara 1, minimal juara 2 ya. Iya, alhamdulillah. Kalau juara harapan palsu belum pernah. Adanya itu gitu. Ini prestasi yang membanggakan sekali. Iya, benar. Itu pemirsa sekalian kalau nggak percaya bisa main ke Baitul Hikmah ya. Itu atau main ke kantor sekretariatan pramuka, banyak piala besar-besar sekali dipajang di almari piala kita itu. Nah, di kepramukaan itu tadi yang Ustadz Iqbal bilang kadang-kala penyampaiannya sangat monoton. Ya mungkin beda metodologi di Baitul Hikmah itu. Kira-kira program-programnya apa saja? Program yang dijalankan di kegiatan kepramukaan sini. Di sini kita ada kegiatan mingguan, ada program kegiatan bulanan sampai tahunan. Kalau mingguan kan latihan rutinitas. Jadi kalau putra itu di sore Sabtu, kalau putri di minggu pagi sekitar jam 10 sampai zuhur. Oke. Jadi kalau mingguan itu masuk di program ekskul. Ekskul Sabtu sore sama Ahad pagi. Itu mingguan. Itu kalau yang mingguan apa saja yang mingguan itu biasanya kita ada beberapa materi pramuka tentang teknik pramuka. Biasanya ada ya seperti biasa ada semapur, ada korse, ada sandi-sandi, ada pioneering, dan pioneering kan tata bangunan dari kayu. Terus ada beberapa lainnya, termasuk saya juga menyelipkan beberapa materi-materi yang memang kepondokan juga, karena kebetulan kan nanti biasanya kalau kita lomba antar pesantren itu juga ada lomba pesantren, jadi kayak kutu, jadi tetap saya menerapkan itu juga. Oke. Jadi biar santri terbiasa untuk lomba. Iya. Karena lomba itu mungkin bisa diinformasi saja itu. Kenapa anak itu kita kasih ruang aktualisasi diri yang lebih ya kalau di pondok pesantren itu, kita kasih panggung, kita kasih lomba itu dalam rangka menaikkan kepedean, mentalnya biar kuat. Itu bagus juga itu, dan
rata-rata anak kalau sudah masuk di sini kayaknya mentalnya mental baja. berani tampil di muka umum dengan pede. Di antaranya ya pramuka itu. Ya kalau yang bulanan, bulanan kita ada latihan gabungan. Biasanya kalau misalkan dulu pernah kita waktu sebelum COVID kita latihan gabungan antar pondok pesantren. Oh, antar pondok pesantren sedepok ya. Sedepok. Jadi kita kadang di daerah mana atau misalkan kita datang ke pondok itu misalkan diundang. Gitu. Jadi sistemnya kerjasama dengan pesantren lain. Kolaborasi lah ya kira-kira kalau bahasa sekarang. Gitu. Kalau tahunan yang perkasa. Ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga perkasa perkemahan karya santri. Ibaratnya puncak dari serangkaian acara selama 1 tahun. Oke. Nah, itu di pramuka itu kan banyak nilai-nilai yang memang harus ya. Menurut saya itu kalau bahasanya Sunan Mugubono ke-9 itu siswa itu harus ikut pramuka karena di dalamnya banyak nilai-nilai luhur yang bisa jadi karakter, jadi pendidikan karakter si anak. Itu bagaimana itu anak menyerap nilai-nilai kepramukaan di Baitul Hikmah? Ya untuk hal tersebut ya lagi-lagi saya kolaborasikan dengan kepondokannya itu jadi tetap mereka agar kan di pramuka itu ada dasar dharma ya kan dasar dharma yang memang sebagai dasar mereka yang dimana di situ ada 10 itu tolong disebutkan ya pemirsa banyak yang lupa dasar dharma pramuka pramuka itu kan nilai-nilai yang luar biasa itu ya. Yang pertama apa? Nah pramuka yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apalagi Baitul Hikmah ini yang pertama kita ini punya dalam kepondokan itu moto ketakwaan kepada Allah. Makanya kita menerapkan itu kepada santri Baitul Hikmah agar tetap menjaga kepada Allah, ibadah tetap terjaga, pramuka tetap terjaga gitu. Yes. Makanya ketika ketakwaan juga terjaga, ibadah terjaga, maka kedisiplinan juga ada gitu. Yeah. Makanya kan patriot, kesatria ya kan itu suatu dasar utama menjadi maksudnya patriot kesatria itu kedisiplinan dalam dirinya, itu karakter yang benar-benar bisa dibentuk dalam dirinya. Makanya wadah sebagai wadah untuk menjadi insan yang baik kan sesuai yang tadi disebutkan patriot, kesatria, cinta alam, kasih sayang sesama manusia. Nah itu termasuk asal-asal dari sesuatu hal yang menjadikan insan itu menjadi baik dan menjadi insan yang berguna gitu dan berkarakter Indonesia. Ada rela berkorban, rela menolong dan tabah, gotong royong gitu. Dan nilai-nilai luhur yang memang harus diilhami oleh anggota pramuka. Nah, ini ya pertanyaan yang mungkin yang banyak orang bertanya-tanya di luar sana itu tentang pramuka. Apa toh mungkin ya Kak Iqbal pentingnya pramuka di anak muda sekarang? Pentingnya kalau mungkin ya di tempat pelatihan saya juga selalu mengatakan ada beberapa saya pernah bertanya ada orang yang udah umur sekitar 60 tahun sampai ada yang udah umur 50 tahun sampai 65 tahun itu masih pakai seragam pramuka. Saya mau tanya pada mereka, kita yang anak muda aja kadang malas-malasan pramuka, kabur-kaburan dari sekolah, ya kan? Gitu. Ya karena itu kan itu problem karena saya pernah ngajar di sekolah isi 300 orang yang datang cuma 1. Selama 3 bulan itu cuma 1. Anak mudanya malas-malas gitu, yang tua-tuanya semangat-semangat. Lagi-lagi bagi kami ya para andika pramuka dari golongan muda sampai golongan tua ya kita pramuka itu bagi kami wadah gitu. Makanya bagi kami perlu sangat gitu apalagi zaman sekarang untuk membimbing bahkan membina karakter seorang pemuda agar lebih bisa tertata lagi dari segi kehidupannya, terutama kedisiplinan. Karena pramuka lagi-lagi menekan kedisiplinan. Karena kalau orang udah disiplin, udah pasti tertata hidupnya, ya kan? Nggak muradul. Minimal seenggaknya dari segi kehidupannya itu tertata gitu kan, walaupun belum mencapai pada titik yang istimewa gitu.
Tapi kan nanti kan akan pada fase-fase itu, makanya kita pramuka kadang kita di sini bina-bina pramuka yang lainnya, rekan-rekan saya juga mengenakan lebih kepada bagaimana caranya lebih membuat anak itu untuk terbentuk karakternya gitu. Apalagi bagi saya penting sekali justru pemuda-pemuda mungkin di luar sana yang mungkin masih malas wajib malah di sekolah-sekolah juga sudah diwajibkan oleh pemerintah. Bahkan di Jawa Barat aja sudah pakai undang-undang bahwasanya sampai pegawai-pegawai kalau di hari Sabtu wajib pramuka. Ya, makanya pramuka itu karakter yang mungkin orang mungkin bisa bilang apa sih panas, apalagi perempuan yang di luar kan, aduh kita nanti. Padahal pramuka kalau mau tahu pramuka aslinya bukan hanya berbaris biasa, bukan cuma yel-yel doang, itu hanya seninya aja. Tapi pada dasarnya pendidikan gitu. Pendidikan karakter. Betul. Itu yang jadi goal utama. Nah, makanya saya sangat meyakinkan sekali jika memang pemuda-pemudi kita mengikuti kegiatan pramuka memang dengan kepramukaan sesungguhnya gitu, dengan pembinaan yang memang benar-benar baik itu, saya yakin generasi muda kita akan baik ke depannya, saya yakin. Dan harus dengan cara-cara kebaruan dalam menyampaikan materi-materi. Benar itu. Ya itu beberapa yang saya cerita itu. Zaman saya sekolah itu yang absen pramuka itu kan biasa dihukum Senin, ya ini Sabtu tuh. Kalau kita liburan Jumat, Sabtu itu ekskul pramuka yang banyak dihukum banyak yang nggak ikut. Iya pasti. Ya karena problem metodologi. Itu mungkin Kak Iqbal bisa nge-share gimana metodologi yang terbagus yang bisa menarik minat pramuka seperti yang ada di Baitul Hikmah, biar anak SMP, SMA itu punya antusiasme yang lebih seperti di Baitul Hikmah. Mungkin bisa di-share lebih lanjut, gimana? Ya, dulu saya juga pertama sebenarnya pas masuk Baitul Hikmah juga awalnya sedikit agak susah awalnya. Pertama saya menerapkan itu metode monoton, saya bilang tadi, monoton, lagi-lagi ke ruangan, terus lagi-lagi di lapangan anak duduk, kita hanya menyampaikan seperti seminar. Akhirnya yang belakang ngantuk, depan ngantuk karena bosan mendengarkan pembinaannya. Akhirnya saya memikir bagaimana caranya ini, dan saya coba tanyakan ke anak-anak itu. Saya ikuti dulu anak-anak, biasanya anak itu senangnya apa? Oh ternyata mereka senangnya game gitu. Saya game dan juga mereka lebih kepada praktek gitu. Jadi mereka tuh lebih kepada praktek sambil berteori gitu. Makanya saya terapkan itu kepada anak-anak saya mencontohkan apa yang saya sampaikan sambil saya berbicara. Jadi anak juga megang alatnya, saya megang alat gitu. Ini kuncinya bahwa jadi tidak bisa di sistem rata. Harus di problem sekolah itu apa. Dan yang terlebih penting adalah menyelami kemauan anak. Nah, kadang-kadang anak juga ada yang lagi-lagi ada yang suka pramuka dan enggak. Makanya saya bagaimana itu saya kolaborasi, jadi ada beberapa anak yang nggak suka. Saya mikir ada anak yang suka nih, paling yang suka cuma berapa persen, tapi yang nggak suka nih, wah persennya tinggi kan. Yang nggak suka ini, makanya saya mikir bagaimana kolaborasikan itu. Jadi orang yang mungkin nggak suka pramuka, dia sukanya main, saya buat materi itu menjadi permainan. Itu kreatif sekali. Berarti yang awalnya nggak suka jadi bisa suka. Jadi bisa suka. Ada sesuatu yang disenangi ada di pramuka. Karena mereka anggap itu permainan, padahal itu materi. Dengan saya langsung ketika saya selesai materi, saya tes bisa. Karena posisinya mereka bermain tapi bermateri. Jadi belajar sambil bermain. Bermain tapi belajar tapi ada mainnya. Jadi makanya tadi saya menangkap poin bahwa harus ada integrasi. Jadi pramuka tidak hanya monoton di materi saja yang kaku, tapi harus diintegrasikan dengan pola-pola kegiatan lain di luar pramuka. Seperti kepesantrenan dunia, terus materi-materi yang lain. Ini menarik sekali, pemirsa sekalian. Kalau kita lanjut nanti bisa 2 hari. Tayangan ini cukup maksimal 20 menit ya. Udah berapa menit ini? Lebih dari 20 menit. Nah ya makanya harus kita close. Cukupkan untuk materi kepramukaan dan kayaknya sudah mewakili nanti
Ustadz Iqbal kalau ada program-program baru di kepramukaan bisa menghubungi tim redaksi kita untuk kita bisa share lagi, kita diskusi lagi, mungkin nanti berprestasi juara internasional kepramukaan. Wih, amin, amin. Bisa kita share di sini, cerita lagi, mampir di kedai sufi kita, kedai pesantren ya, untuk share dan bercerita lanjut tentang kepramukaan dengan segala program-program. Baik. Terima kasih Kak Iqbal. Sama-sama. Dan jaga kesehatan selalu. Siap, baik. Mudah-mudahan bisa semakin semangat dan semakin berprestasi di kemudian hari. Baik sahabat Hikmah TV dimanapun Anda berada, kiranya cukup sekian sampai di sini. Sebelumnya Kak Iqbal diminum Kak Iqbal. Wih, Ini dari Fit. Oh, dari Fit. Makanya tadi saya klinik aja nih. Cuman sayangnya ini dari pihak Fit belum ngasih sponsor. Oh, makanya pihak Fit tolong dong. Jadi mungkin ini udah 2 kali episode kita pakai Fit. Oh, Botol Fit. waduh, ini kalau sampai ketiga kali belum ini ada respon, waduh. Kalau ketiga kali dari pihak Fit belum ngasih sponsor, ya kita gunakan produk yang lain. Waduh. Padahal Betul Hikmah makanya Fit terus ya di operasi. Jadi Fit itu dijual di Betul Hikmah udah berkardus, sehari bisa 10 kardus ya. Jadi kebangetan kalau Fit nggak ngasih promosi, nanti kita ganti aja ini propertinya ya, pakai Aqua atau apa yang mau ngasih. Terima kasih Kak Iqbal ya. Sahabat Hikmah TV dimanapun Anda berada, sudah 20 menit lebih mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan program pesantren kita ini bisa mewarnai hasanah pesantren dan mampu memberikan informasi yang lebih khususnya di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, dan nanti mungkin kita akan menggali hasanah-hasanah pesantren yang lain. Tetap semangat dan tetap sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam rahmatnya Allah. Walafu minkum. Kita jumpa di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.